Halo nakama, sebelum kita lanjut part 2, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan berikutnya, ia akan meminta bantuan dari monster terkuat yang ia miliki. Cerita berlanjut lagi saat Master mengirim dua monster berbahayanya, yaitu Yeti bersaudara. Lalu dengan cepat mereka menuju ke lokasi Mugiwara. Kebetulan pula mereka bisa menemukan Zoro, Sanji, dan Brook. Singkat cerita, Yeti berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan sekejap, dengan cara menjatuhkannya ke jurang. Dengan itu misi mereka telah separuhnya berhasil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menembaki tempat persembunyian dari Mugiwara yang berada di belakang gedung. Pada waktu itu Luffy dan Franky yang tak jauh dari tempat persembunyian pun kembali. Mengingat sepertinya Chopper dan Nami dalam situasi yang berbahaya. Sedangkan di sisi itu Nami, Usopp, dan Chopper dibuat bingung dengan keadaan. Apalagi ada anak-anak yang berontak di sini. Namun ternyata Yeti malah membunuhnya atas kesalahan yang ia buat. Di situ pula Master mengatakan kalau Cahige dan anak buahnya sangat tidak berguna. Mendengar hal itu, Cahige yang sangat marah dan sedih, ternyata selama ini ia dipermainkan. Tapi saat ini, ia tidak bisa apa-apa setelah ditembak oleh Yeti. Selepas itu Nami yang ada di dalam tubuh Franky dibawa oleh Yeti. Dengan alasan Master mau membongkar robot tersebut yang memiliki bagian dari Onyx. Sementara itu Luffy yang tahu akan hal itu mencoba untuk mengejarnya. Tapi sebelum itu ia menghadapi masalah dari kecerobohan Franky yang ada dalam tubuh Chopper. Yang mana ia berubah ke mode buasnya. Akibatnya malah Luffy yang diserang sampai ke tempat dari Yeti yang menyandera Nami. Di situ Luffy mendapat masalah lagi dikarenakan ia diharuskan melawan tubuh Chopper dan Yeti bersaudara. Terlihat kalau Luffy sempat kewalahan dengan serangan mereka. Akan tetapi kecerobohan dari Franky membuahkan hasil, di mana ia berhasil mengalahkan salah satu Yeti tersebut. Sementara Yeti yang satunya membawa lari Nami ke atas bukit. Seperti yang dikira, Luffy tidak sanggup mengejarnya mengingat tempat ini adalah kawasan yang dikuasai oleh Yeti. Sesampainya di atas laut yang berada di sana, langsung menolong Nami. Hal itu bukan hanya untuk menolongnya saja, karena sebenarnya ia ingin berbicara serius dengan Luffy. Lau mengungkapkan kalau di dunia baru adalah tempat yang berbahaya bagi bajak laut. Jadi di dalam dunia baru hanya ada dua pilihan, yaitu berada di bawah naungan Yonko atau menantang mereka. Bisa dikatakan, kalau Lau sebenarnya ingin mengajak Luffy untuk beraliansi. Mengingat, jika sendirian ia tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka. Alasan utama dari Lau mengajak Luffy untuk bisa mengalahkan monster terkuat yaitu Yonko Kaido. Seperti yang dikira, Luffy dengan polosnya langsung menyetujuinya. Sementara itu Nami yang mendengar hal itu tak bisa berbuat apa-apa karena Luffy sudah setuju dengan hal tersebut. Dan seperti yang terlihat, Usopp dan lainnya juga terkejut karena Luffy dengan mudah mempercayainya. Alhasil semuanya menyetujui keputusan tersebut untuk beraliansi. Cerita bersingkat saat Lau menjelaskan tujuannya, di mana ia meminta Luffy untuk menangkap sesar. Sementara itu Lau akan mengidentifikasi penyakit dari anak-anak tersebut bersama Chopper. Sebelum rencana dimulai, Lau mengembalikan jiwa dari Chopper dan Franky, sedangkan Nami sekarang berada dalam tubuh Sanji. Dikarenakan Sanji masih mencari tubuh dari Kinemon. Selain itu Lau juga menjelaskan informasi mengenai Caesar. Diketahui ia adalah pengguna Gasu-Gasu no Me yang berarti ia bisa mengendalikan semua jenis gas beracun. Dengan kekuatan tersebut, Caesar juga memiliki bounty sebesar 300 juta berry. Yang berarti juga kalau ia sangat kuat. Meski begitu Luffy tetap akan melakukannya. Di sela-sela itu Lau yang baru saja menjadi kelompok dari Luffy langsung kena mental. Kenapa demikian?
karena apa yang dilakukan oleh Luffy dan lainnya hanyalah bercanda walaupun dalam keadaan yang serius. Di suatu tempat Master mendapat kabar kalau Smoker dan bawahannya sedang bertarung di pintu depan. Untuk mengatasi hal itu, Chasar meminta anak buahnya untuk membuka suatu tempat rahasia yang berada di seberang pulau. Ternyata itu adalah monster yang bernama Smiley. Smiley bisa terbuat dari zat beracun yang dikembangkan oleh Chasar 4 tahun yang lalu. Yang mana kondisi saat itu diketahui ada ledakan besar dari pulau ini. Yang tak lain itu adalah ulah dari Chasar yang menantang Vegapunk lantaran Vegapunk tidak menyetujui penelitian untuk membuat senjata biologis. Dan karena kejadian itu Punk Hazard penuh dengan racun dan membunuh tahanan yang di sana. Selang beberapa tahun lagi pulau ini terjadi pertarungan yang besar. Dan seperti yang terlihat di atas, akibat kejadian itu, pulau ini menjadi setengah es dan setengah api. Nah, dari situ Chasar menemukan persembunyian yang pas untuk dijadikan tempat penelitian. Kembali ke cerita utama. Nah, kekuatan dari Smiley sangatlah mengejutkan. Itu terbukti dari seseorang yang menyentuhnya akan mati dengan sekejap. Selain itu, Smiley juga sedang menuju ke Pulau Es. Cara yang ia gunakan yaitu dengan melampar bagian tubuhnya ke arah tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, ternyata Sanji Brock dan Zoro masih hidup atas kejadian sebelumnya. Yang ternyata mereka hanya pingsan. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka menemukan Kinemon yang membeku. Kinemon berkata kalau tubuhnya terasa di dalam air. Benar saja bahwa tubuhnya terjatuh di danau. Namun yang membuatnya bingung bukan hal itu, melainkan ada raksasa yang menyemburkan sesuatu ke pulau ini, yang tak lain itu adalah ulas Smiley. Akibat dari racun tersebut, danau di tepi pulau punah hampir tertutup oleh racun. Mengetahui akan hal itu, Sanji pun bergegas untuk mencari tubuh dari Kinemon di bawah laut. Saat itu juga Luffy yang bersemangat pun langsung menuju ke pintu utama. Dengan alasan agar lebih cepat bertemu dengan Master yang berarti dirinya telah merubah rencana dari Lau. Meski demikian, insting dari Luffy terbilang benar bahwa Chasar akan pergi keluar lab. Tapi tujuan dari Chasar adalah melihat perkembangan dari Smiley yang ternyata Smiley tidak memiliki kelemahan. Itu terbukti dari salah satu G5 yang membakarnya malap yang terjadi Smiley tersebut meledak. Di kondisi yang seperti itu, membuat Smoker dan lainnya panik. Tapi berbeda dengan Luffy yang mana, ia langsung menangkap Chasar dengan hakinya. Seketika hal itu, membuat Chasar terkejut. Alhasil terjadi pertarungan yang sengit di antara mereka. Tentu saja Luffy yang ceroboh pun terkena racun darinya. Tapi tak disangkanya saat itu Luffy kebal dengan racun tersebut. Namun hal itu tak membuat Chasar ketakutan, lantaran ia memiliki kekuatan lainnya yaitu menghilangkan udara di sekitar. Dengan kekuatan itu membuat Luffy tak berkutik dan pingsan. Seketika Franky dan Robin yang melihat itu mencoba untuk menolongnya. Tapi sayangnya, mereka berdua juga dibuat pingsan dengan kekuatan tersebut. Tak hanya mereka, Chasar juga membuat Smoker dan Tashigi berdaya. Jadi terlihat kalau Chasar memang benar-benar kuat. Selepas menghabisi semuanya, ia membawanya ke suatu tempat untuk merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Lau dan Chopper mencoba mengelabuhi Monet di sana. Tujuannya agar Chopper bisa mencari informasi tentang resep dari racun tersebut. Selesai hal itu, Lau membawa Monet ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan jantung darinya terasa sakit. Ternyata yang memegang jantungnya sekarang bukanlah Chasar melainkan sang atasan dari G5 yaitu Vergo. Vergo tak lain juga adalah bawahan dari Joker dan seorang bajak laut. Jadi bisa dikatakan kalau Vergo yang menjadi angkatan laut hanya untuk memenuhi tujuan dari Joker. Menariknya, meski Vergo terlihat kuat, namun ia memiliki wajah yang lucu yang dimana ada wajahnya seperti ada yang menempel makanan. Cerita pun berpindah ke sisi Lau, Luffy, Smoker, dan lainnya dikurung. Di situ Smoker dan Tashigi yang melihat atasannya ada di sana.
Lantaran benar adanya kabar berita bahwa ada orang yang menutupi masalah penculikan yang tak lain adalah Vergo. Dalam sudut Vergo sendiri, ia sangat senang karena ia sekarang bisa menghabisi semua orang yang telah mengetahui identitas aslinya. Di pembicaraan itu juga terungkap siapa sebenarnya Joker tersebut, yang tak lain adalah anggota si Chibukai Don Quickshot do Evil Amingo. Jadi dengan kedudukannya itu, ia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai Raja Dunia Gelap. Maksudnya, yang mengendalikan semua di dunia bawah. Di sisi lainnya, Chazar mendatangi tempat persembunyian dari Chopper dan Nami. Sesampainya di sana dengan cepat, ia menarik perhatian dari anak-anak untuk memakan permen miliknya. Seketika melihat Caesar Cahige yang baru tersadar dari lukanya itu menyerang membabi buta. Tapi sayangnya malah dia yang dibuat babak belur dengan kekuatan Caesar. Tak hanya itu, Caesar juga melakukannya kepada Nami dan Chopper. Akibatnya tempat tersebut hancur dan menimpa mereka. Selepas hal itu, Caesar membawa anak-anak ke markas kembali sambil meminta Monet untuk memberi makan kepada Smiley. Tentunya sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai rencana besarnya. Pertama dibuka dengan menayangkan kejadian itu untuk pasar gelap. Tujuannya agar semua tahu kalau ia memiliki senjata biologi yang sangat berbahaya yang ia namai dengan Shinokuni. Di luar lab diperlihatkan banyak orang yang terkejut dengan permai, termasuk Sanji dan lainnya yang berhasil menyatukan tubuh dari Kinemon. Namun keadaan saat itu menjadi menegangkan ketika Smiley memakan permen tersebut. Akibatnya Smiley yang berwarna merah pun berubah menjadi biru yang berarti dirinya sekarang sangat mematikan. Tak hanya itu, diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik, di mana saat berubah bentuk sepertinya buah yang disiapkan di dekatnya menjadi buah iblis. Tapi hal itu masih menjadi misteri dikarenakan belum diulas sepenuhnya. Yang pasti Zoro dan lainnya diharuskan lari ke arah laboratorium, mengingat hanya tempat itu saja yang tertutup. Dan seperti yang dikira, jika terkena asap Shinokuni, maka seseorang maupun benda mati akan menjadi batu. Sedangkan di sisi Nami dan Usopp mereka berhasil selamat. Karena merasa kasihan mereka juga menyelamatkan Cahige. Namun sekarang mereka tidak bisa tenang mengingat mereka harus pergi ke lab sambil lari dari Shinokuni. Dimulai dari situ akan terjadi hal yang sangat menegangkan dan seru, di mana Caesar akan membuat eksekusi bajak laut terkenal untuk bahan eksperimen Shinokuni. Tentunya hal itu akan mendongkrak popularitasnya mengingat sebagian yang menonton adalah orang-orang penting, seperti beberapa anggota Supernova dan bawahan dari Big Mom dan orang misterius lainnya. Tapi nyatanya Luffy dan lainnya yang terkurung sangat tenang. Ternyata Lau sudah mengganti borgol mereka dengan borgol biasa. Jadi bisa dikatakan mereka akan terbebas dengan mudah. Tapi sebelum ia meminta untuk membakar kapal agar asapnya menutupi kurungan tersebut. Tujuannya agar Caesar tidak mengetahui bahwa mereka sudah terlepas. Selain itu, ia memberi syarat kepada Smoker untuk menghentikan Vergo sebagai imbalannya mereka nantinya akan dilepaskan. Smoker yang tak bisa menolak pun menyetujuinya. Jadi mereka semua akan bersekutu untuk mengalahkan Caesar dan Vergo. Di suatu tempat Nami dan Chopper yang menaiki Kahage berpapasan dengan Zoro dan lainnya. Dengan hal itu, mereka pun berkumpul kembali dan menuju ke lab dengan cepat. Singkat cerita, mereka berhasil masuk gerbang depan dengan tebasan dari Zoro, yang berarti semuanya telah berkumpul kembali. Selanjutnya, mereka semua akan melakukan misi masing-masing agar semua rencana terselesaikan. Alur berlanjut saat semuanya telah berkumpul. Sekarang Lau, Luffy, dan Smoker memiliki tujuan yang sama untuk menangkap Caesar dan mengalahkan Vergo. Sementara yang lainnya menyelamatkan anak yang digunakan sebagai bahan percobaan oleh Caesar. Sebelum Lau pergi ke suatu tempat, ia mengatakan semuanya termasuk J5 untuk menuju ke gedung. Yang mana gedung tersebut adalah jalan keluar dari tempat ini. Sementara gedung C adalah tempat di mana anak-anak dikurung. Dan tujuan dari Lau adalah gedung D. Sedangkan Luffy dan Smoker akan menuju ke markas utama dari tempat Caesar dan Vergo.
Shin berpindah pada sisi Cersar saat itu ia yang marah pun berencana memasukkan Shinakuni ke dalam gedung. Begitu juga dengan Vergo yang akan menghentikan Law dan aliansinya.